Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Di pagi yang cerah ini kita cek tanaman durian. Kali ini kita menemukan berbagai masalah di tanaman durian di saat memasuki masa kemarau, teman-teman. Ini sudah tidak hujan, hampir 2 minggu ya nggak hujan. Nah, inilah resiko apabila kebun durian tidak memiliki interaksi air, teman-teman. Jadi permasalahannya banyak. Jadi masalah-masalah yang timbul di saat memasuki masa kemarau bisa kita lihat di sini dengan munculnya kutu kebul, teman-teman. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering timbul di saat akan memasuki masa kemarau. Karena ini 2 minggu sudah tidak hujan. Ini diserang kutu kebul semua, teman-teman. Ya. Dan di samping diserang kutu kebul, di sini juga permasalahan lain adalah daun duriannya kecil, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini jelas sekali kekurangan air. Ya, kekurangan air, jadi hasilnya seperti ini. Tapi ini baru habis terubus muda, teman-teman. Ini baru terubus muda. Nah, jadi di saat akan memasuki dari muda ke tua ini masa fase pertengahan ya. Jadi inilah kutu kebul ini paling senang dengan tanaman durian pas mengalami fase ini, teman-teman. Nah, kita akan cek lagi ya tanaman durian hitam, apakah ini juga dikena serangan kutu kebul. Ini jelas sekali, teman-teman ya, di sini bisa dilihat ini tanahnya sudah mulai kering. Nah, makanya kenapa rumput-rumput di sekitaran tajuk ini tidak saya bersihkan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya, ada alasannya. Jadi kita kembali ke permasalahan yang sering muncul pada tanaman durian di saat memasuki musim kemarau ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini mulai banyak kutu-kutu kebul, jamur-jamur sudah mulai menyerang. Nah, terutama di saat akan keluar terubus seperti ini. Nah, ini harus segera mengambil tindakan dengan cara penyemprotan ya. Nah, ini sudah pada keriting, teman-teman, daunnya. Ini juga sama nih, yang top walking kita juga sama. Ini bekas serangan dari kutu kebul. Nah, nanti kita minggu-minggu ini akan lakukan penyemprotan untuk mengusir kutu kebul ya, teman-teman. Jadi yang penting kita rawat aja. Nah, ini adalah sisa-sisa dari serangan kutu kebul ya. Ini daunnya menjadi kering, kurus ya, daunnya kecil-kecil. Nah, ini padahal terubus keluar, teman-teman. Yang penting kalau terubus keluar berarti tanaman itu tidak masalah, berarti aman. Tapi ini normal ya, teman-teman. Yang penting terubus itu keluar ya. Walaupun daun seperti ini bawor ya. Kalau bawor emang karakter daunnya kecil. Beda seperti tanaman musangking sama durian hitam. Nah, ini terubusnya. Ini lagi keluar. Mudah-mudahan hari ini ada hujan, teman-teman, karena sudah ada mendung-mendung ya. Jadi inilah resiko ya pekebun durian yang tanpa menggunakan instalasi air. Kita hanya mengandalkan pure dari air hujan.
Nah, tapi kita jangan patah semangat teman-teman. Kalau kita selalu berpikir berkebun itu pengen sempurna, ya mengikuti pekebun-pekebun yang duitnya banyak atau tebal, kita tidak akan pernah menanam. Jadi modal nekat saja, yang penting kita rawat. Nanti lihat kondisi tanamannya. Kalau daunnya sudah ngeresek ya, kalau bahasa ini udah tipis gitu ya, itu tandanya kekurangan air. Tapi kalau ini masih tebal, jadi airnya masih cukup nih ya, yang penting terubus keluar. Jadi tetap kita harus menanam. Kalau kita berpikiran berkebun itu harus sempurna ya, yaitu tadi kita tidak akan pernah menanam. Jadi tetap lakukanlah penanaman. Nah, ini juga sudah terasa udah berjalan 2 tahun. Bibit dari tinggi 60 ya, 60 cm. Tidak ada instalasi air, tapi alhamdulillah ini ya kalau menurut saya sih lumayan ya pertumbuhannya, karena kita tidak ada instalasi air, hanya pemupukan dan pruning saja teman-teman perawatannya. Seperti ini. Jadi intinya kita jangan menyerah ya di kondisi apapun. Yang namanya berkebun ya, ini ya resiko atau tantangannya yang kita hadapi. Yang penting ya, kita lakukan prosedur standar untuk penanganan di saat akan memasuki kemarau. Misalkan dengan munculnya putu kebul, ya kita ikuti SOP dengan cara kita penyemprotan untuk menghilangkan kutu kebul. Ya, yang penting terubus ini keluar, berarti tanaman durian ini masih aman. Kecuali kalau terubus tidak keluar ya, daunnya kecil-kecil, menguning, nah itu harus diwaspadai teman-teman. Ya seperti ini masih aman ya, masih aman. Ini juga kita belum seleksi lagi untuk batang-batangnya. Nanti kita akan seleksi lagi. Nah ini yang batang pi teman-teman. Tetapi batang pi ini saya sudah menemukan caranya ya. Jadi jangan dipotong cabang pi itu. Jadi nanti kita dibikin kayak semacam disilang ya, ditempel biar nanti kita nggak usah pakai tali seperti itu lagi teman-teman. Nah ini teman-teman ya, serangan dari jamur begitu dahsyat ya, sampai daunnya menguning seperti ini. Nanti kita akan lakukan penyemprotan lagi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah panik ya. Yang namanya berkebun ya tantangan itu banyak. Yang penting kita jangan menyerah teman-teman. Yang penting ini terubus ya. Terubus aman ya, keluar terus. Nah seperti ini. Tuh. Terubus aman. Nah ini jamur-jamur nanti kita akan semprot. Ya, ini kita belum melakukan penyemprotan teman-teman. Jadi inilah kondisi tanaman durian di saat memasuki musim kemarau. Ya penyakitnya seperti ini teman-teman, banyak sekali. Tapi ada juga beberapa tanaman durian yang kondisinya sehat ya. Ini cuman daunnya agak sedikit menguning. Karena ini dari terubus muda dan pH tanahnya ini belum stabil. pH tanah belum stabil. Jadi tidak perlu khawatir. Kita lihat cek terubusnya ini. Terubusnya sudah mulai keluar ya. Nah ini terubus keluar. Berarti ini masih aman. Jadi seringlah teman-teman di saat kita ke kebun itu harus sering-sering ngecek kondisi tanaman durian. Karena tanaman durian ini kita seperti ngerawat bayi ya teman-teman. Jadi tidak cukup kita tanam dan pergi ya. Jadi kita harus sering-sering mengecek. Nah ini juga sama ya. Ini musangking. Ini belum ada terubus lagi.
Nanti kita akan tunggu ya tahap selanjutnya. Nah, ini juga cabang-cabangnya udah pada besar. Yang penting kalau trubusnya keluar terus ini normal teman-teman. Ya. Nih. Tapi ini yang tidak normal ini kalau diserang kutu kebul ya. Kalau di trubus normal. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, ini terlalu dekat dengan tanaman jambu kristal nih teman-teman. Nanti jambu kristalnya akan kita sedikit-sedikit kita akan geser atau kita akan cangkok. Tapi ini trubus lagi keluar. Tapi di saat trubus keluar ini, nah ini teman-teman. Nah, ini masalahnya. Oh. Ini teman-teman. Kutu loncat atau kutu kebul ya. Tuh. Ini permasalahan yang muncul di tanaman durian. Ini harus segera kita lakukan penyemprotan. Ini batang sudah mulai besar ya. Nah, ini teman-teman. Kutu kebulnya sudah menyerang. Ini harus segera ambil tindakan, kita harus segera lakukan penyemprotan. Karena kalau tidak segera disemprot, ini tanaman akan menjadi keriting teman-teman. Menjadi keriting, nanti pertumbuhannya akan kerdil. Tidak bisa sebagus ini. Ya. Ini cukup luar biasa serangannya. Jadi mungkin itu aja teman-teman informasi pada hari ini. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul di saat tanaman durian akan memasuki masa-masa kemarau. Nggak usah khawatir, yang penting kita tangani. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.